Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina. Al-ayah. Hadirin ikhwati iman, ahli Jumu'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Kata Rasul, ma yazalu, tidak akan henti-hentinya, terus menerus. Kalau terus menerus dan tidak akan henti-hentinya berarti selamanya. Apa yang akan selamanya terjadi kata Rasulullah? Kata Nabi, al-bala'u, bala'i. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menulis di dalam kitabnya yang termasyhur Al-Mufradatu fi Gharibil Quran, yang disebut al-bala'u itu diambil dari kalimat balia. Balia itu diartikan ikhtibarat. Ikhtibarat itu artinya imtihan. Imtihan itu artinya ujian. Al-bala'u itu artinya ujian. Rasulullah SAW belum mengatakan tidak akan henti-hentinya, berarti selamanya, terus menerus. Al-bala'u, ujian itu. Seperti dalam ayat Al-Quran, Allah pun sudah mengingatkan kepada kita semua. Di antaranya adalah inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ayat disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Inna hadza, sesungguhnya ini adalah lahuwal bala'ul mubin, itu betul-betul al-bala'ul mubin, ujian yang jelas, ujian yang nyata. Dalam ayat yang lain pun Allah mengatakan, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah, oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan segala ujian, fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan segala ujian itu. Jadi kalimat al-bala itu menunjukkan kepada ujian. Dan Nabi mengatakan bahwa ujian ini pasti akan terkena, pasti akan terasakan kepada siapa? Kata Rasulullah SAW mengatakan, bil mu'mini wal mu'minati. Kalimat al-mu'min dan kalimat al-mu'minah itu dibedakan oleh Rasulullah. Kalimat al-mu'minu itu menunjukkan kepada jenis laki-laki,
Wal mu'minati, kalimat al-mu'minati menunjukkan kepada jenis perempuan. Artinya bahwa ujian itu pasti bakal datang kepada setiap orang yang beriman, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan. Dan kalimat ini menunjukkan kepada kalimat mufrad, menunjukkan artinya satu, individual. Artinya setiap orang pasti bakal terkena dengan ujian itu. Maka Nabi mengatakan, fi nafsihi, ujian itu akan kena kepada dirinya langsung. Kalau tidak kena terhadap dirinya langsung, kata Rasulullah, wa waladihi, bisa jadi kenanya pada turunannya, diantaranya pada anaknya. Kalau ujian itu tidak kena terhadap dirinya, tidak kena terhadap turunannya, maka ujian itu, kata Rasulullah, bisa jadi wa malihi, kenanya terhadap hartanya. Bisa jadi orang itu kena seluruhnya, dirinya terkena, keluarganya terkena, hartanya pun sama terkena. Kita bandingkan dengan orang-orang Palestina yang ada di sana di Gaza. Mereka diuji oleh Allah itu segalanya, bukan hartanya saja, bukan dirinya saja, tetapi keluarganya pun mereka diuji. Dari mulai dirinya terkena, keluarganya begitu sama. Begitu pula apa? Harta bandanya habis dibombardir. Ini ujian yang kita lihat secara nyata terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu catatan, ujian itu biasanya yang terasa oleh kita adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menenteramkan, sakit dan sebagainya. Biasanya kita merasa itu ujian. Padahal ujian itu, kata Allah, ada dua. Seperti diungkap dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 35, Allah menyampaikan, wa nablukum bisyarri wal khairi. Kita mesti sadar, yang disebut ujian itu bukan sesuatu yang tidak enak saja, tetapi yang enak pun itu bagian daripada ujian. Kata Allah, wa nablukum, dan kami menguji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak tentram, baik terkena terhadap diri kita secara langsung, ataupun terkena terhadap keluarga kita secara langsung, ataupun terkena terhadap harta kita secara langsung. Bisyarri, dengan sesuatu yang jelek. Tapi kita pun mesti sadar bahwa Allah mengatakan ujian itu bil khairi, dengan sesuatu yang baik. Ketika kita mendapatkan sesuatu sakit, itu bagian pada ujian. Dan kita mesti sadar pula bahwa sehat pun itu bagian daripada ujian. Biasanya orang kalau dia itu sakit akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terasa lamun keur geuring mah hayang deket jeung Gusti Allah teh, tapi dia tidak merasakan ketika dia sehat apakah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ujian dengan syarrun itu menunjukkan supaya lebih meningkatnya kesabaran. Ujian dengan khairun itu diuji supaya lebih meningkatnya kesyukur-syukurnya. Apakah orang ini semakin syukur? Apakah orang ini termasuk orang yang bersyukur? Apakah orang ini termasuk orang-orang yang sabar? Maka dalam ayat Al-Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 31, Allah mengatakan wala nabluwannakum, dan kami pasti menguji kalian hatta na'lamal mujahidina, sehingga kami mengetahui al-mujahidina, siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabirina, dan kami menguji kalian sehingga kami tahu wasabirina, siapa di antara kalian yang betul-betul sabar.
Itu menunjukkan bahwa ujian, siapa ketika diuji dengan sesuatu yang tidak baik, Allah ingin tahu siapa yang betul-betul sabar. Ketika Allah uji dengan sesuatu yang baik, Allah ingin tahu siapa yang betul-betul bersyukur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun memberikan isyarat dan menekankan kepada kita. Kita harus semakin sadar dengan beberapa ujian yang Allah sampaikan dan turunkan kepada kita. Baik ujian itu kena langsung terhadap diri kita, ataupun ujian itu langsung kena terhadap keluarga kita. Atau bisa jadi diri kita tidak terkena, keluarga kita tidak terkena, tapi harta benda kita terkena. Sampai kapan? Nabi mengatakan hatta yalqallaha ta'ala, sehingga kalian bertemu dengan Allah. Kalian bertemu dengan Allah itu menunjukkan sehingga kalian mati. Berarti itu menunjukkan selama kita hidup, maka hidup kita tidak akan lepas daripada segala ujian. Sebab orang yang beriman seperti itulah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tapi kita jangan khawatir dan kita jangan takut. Ketika kita dapat ujian sesuatu yang tidak baik, maka jadilah orang yang bersabar. Ketika Allah uji dengan sesuatu yang baik, dengan segala kenikmatan, segala kesehatan, segala kemajuan, jangan lupa kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu kita lakukan dan kita hadapi, maka kata Allah, kata Nabi, wa ma alaihi khati'atun, maka dari ujian itu akan menggugurkan dari dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan apapun ujian yang kena pada diri kita, baik keluarga kita ataupun harta kita, satu dengan catatan, bersabarlah jika itu suatu yang tidak baik. Tapi jika suatu ujian itu suatu yang baik, yang mengenakan, yang menenteramkan, yang meningkatkan kualitas, yang meningkatkan materi dan sebagainya, jadilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi orang bersyukur, Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Catatan penting, saya rasa ujian yang Allah berikan kepada kita itu jauh berbeda dengan ujian saudara-saudara kita yang di Palestina. Mungkin ujian kita hanya terkena diri kita, mungkin ujian kita hanya terhadap saudara kita, keluarga kita, mungkin ujian itu hanya sampai pada harta kita. Tapi bandingkan dengan orang-orang Palestina di sana, mereka diuji segalanya, dari mulai lahir dan batinnya, dari mulai keluarganya, begitu pula harta bandanya. Mudah-mudahan mereka yang diuji di sana dan kita yang diuji di sini, Allah memberikan kesabaran kepada kita dan Allah memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang ada dalam petunjuknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.